Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ladunya ahwanu 'alallah min hadza alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb pengurus alam semesta beserta seluruh isinya. Alhamdulillah, rekan dakta dimanapun rekan dakta berada, kembali lagi pada program Mutiara Hikmah di hari Rabu sore hari bersama saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bigar Dakwah PD Persis Kota Bekasi. Di program Mutiara Hikmah sore yang insya Allah ditemani oleh Pak Toto Wahyudi, insya Allah hari ini kita akan senantiasa terus bertolabul ilmi, meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh, tetap di Radio Dakta 107 FM, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Mudah-mudahan rekan dakta semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa rekan dakta kita sudah memasuki pertengahan bulan Jumadil Akhir ya, di tahun 1447. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua jatah usia. Jatah usia tersebut tiada lain untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal sholih. Nah, mudah-mudahan semua di dalam lindungan Allah dan di dalam keadaan sehat walafiat. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah, nah, bahwasanya di dalam sebuah riwayat Imam Muslim, bahwasanya Jabir menceritakan suatu hari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain melewati sebuah pasar. Ketika memasuki pasar tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan satu ekor kambing yang dalam keadaan sudah menjadi bangkai, yang telinganya cacat. Nah, seketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat dengan pertanyaan, ayuhibbu ahadukum ayyashtari bidirhamin. Wahai para sahabat, ayuhibbu ahadukum, siapa di antara kalian yang minat, yang ingin, yang hendak ingin memiliki ayyashtari bidirhamin, untuk meminang, membeli, memiliki satu ekor kambing yang kondisi telinganya cacat juga dalam keadaan bangkai. Pada waktu itu posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjewer telinga bangkai kambing muda tersebut. Kalau istilah di Sunda itu ngagiwing, jadi digiwing, dijewer telinga bangkai kambing muda yang cacat tersebut dan ditawarkan kepada para sahabat. Setelah mendengar tawaran daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kemudian menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma nuhibbu lana bisyai. Wahai Rasulullah, kami tidak minat, kami tidak ingin, kami tidak minat sama sekali untuk membeli
satu ekor kambing muda yang sudah jadi bangkai, apalagi telinganya sudah cacat. Maka mendengar jawaban para sahabat tadi, Nabi Muhammad SAW pun langsung kembali menawarkan untuk yang kedua kalinya. Kata Nabi kepada para sahabat, bagaimana kalau saya berikan kambing muda ini yang dalam keadaan bangkai kemudian cacat telinganya ini majanan secara gratis. Nah, sebelumnya Nabi menawarkan bidirhamin. Siapa yang di antara kalian ingin membeli kambing muda ini dengan 1 dirham saja. 1 dirham itu kurang lebih rekan dakta sekitar 30.000, bukan 300.000 apalagi 3 juta. Nah, para sahabat enggan, tidak ada yang mau satu pun. Pada waktu itu para sahabat ada seperti Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Di antara para sahabat tidak ada yang mau. Dan ketika Nabi yang kedua kalinya menawarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana kalau majanan aku berikan bangkai kambing muda yang dalam keadaan cacat ini gratis secara cuma-cuma. Nah, ketika itu para sahabat, lalu di antara mereka ada yang menjawab, makana lahu hayyan makana aiban. Wahai Rasulullah SAW, jikalau kambing muda tersebut pun dalam keadaan hidup, kami tidak mau, kami tidak ingin untuk membeli atau memiliki bangkai kambing muda tersebut, karena kalaupun hidup kambing tersebut dalam keadaan telinganya itu cacat. Nah, maka ketika mendengar jawaban kembali dari para sahabat yang kedua kalinya, para rekan dakta yang dimanapun rekan dakta berada, seketika itu Nabi SAW setelah menyimak 2 kali jawaban dari para sahabat, ditawari untuk yang kedua kalinya tetap enggan, maka Rasulullah SAW di sana bukan tanpa alasan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah nasihat, biasanya memang Nabi SAW itu bertanya terlebih dahulu kepada para sahabat. Bahkan kadang pertanyaan itu sampai 3 kali. Atau misalkan Nabi menjelaskan sebuah penjelasan yang sempat akan disampaikan kepada para sahabat itu, biasanya diulang agar jelas. Jadi penting bagi kita, apalagi sebagai pemateri, jika mengulang-ulang itu bukan berarti dalam artian kita itu ngeblank ataupun yang lain. Justru penekanan agar bagaimana para sahabat itu mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka Nabi tiada lain bertanya kepada para sahabat itu hendak menyampaikan sebuah pesan penting. Maka kata Nabi kepada sahabat pada waktu itu, nah ini sesuai hadis yang disampaikan di mukadimah tadi. Kata Nabi, fawallahi, demi Allah. Nah, ketika Nabi sudah mengucapkan kalimat fawallahi, demi Allah, ini menunjukkan keseriusan. Betul-betul serius Nabi itu, bukan main-main. Jadi kalau kata orang Sunda masih nyana, betul-betul Nabi itu serius. Kata Nabi, fawallah, demi Allah, la dunya ahwanu alallah. Kata Nabi, wahai para sahabat, sesungguhnya dunia itu betul-betul, nah memakai lam takkid, betul-betul dunia itu ahwanu. Awanu itu isim tabdil, artinya itu sesungguhnya demi Allah dunia itu dalam pandangan Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala itu ahwanu, lebih hina, lebih rendah. Kalau Rasul sudah menyebutkan seperti ini, betul-betul ini serius. Dunia itu dalam pandangan Allah lebih hina, lebih rendah. Kalau disebutkan lagi bahasa umumnya mungkin lebih jijik, lebih kotor, lebih tidak pantas. Min hadza alaikum, ketimbang daripada bangkai kambing muda ini yang dalam keadaan bangkai dan plus telinganya dalam keadaan cacat. Nah,
rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Di sini Nabi Muhammad SAW hendak berpesan bahwasanya dunia itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tak ubahnya seperti bangkai muda, kambing muda yang telinganya dalam keadaan cacat, bahkan lebih hina dan lebih rendah daripada itu. Nah, ini menjadikan dalil, para ulama menjelaskan bahwasannya kita itu tidak boleh terlalu tergiur, terlalu silau, terlalu kabitaan, terlalu silau serap kalau kata orang Sunda dengan yang namanya dunia. Apalagi dunia yang Allah hamparkan, Allah anugerahkan kepada seseorang hamba. Nah, ini pun jadi dalil bahwasanya kita sebagai orang yang beriman harus sampai bergumam di dalam hati. Maksud bergumam itu kita harus menancapkan dalam hati sanubari kita yang paling dalam, lubuk hati kalau istilah anak muda itu, bahwasanya dunia itu ibarat tak ubahnya tadi seekor bangkai kambing muda yang kondisi telinganya cacat. Bahkan sampai level para sahabat Nabi pun yang sebagian dijelaskan para ulama sudah pasti masuk surga, ya. Sebagian para sahabat, tidak semua kan, ada juga sahabat yang gugur di medan perang karena munafik dan lain sebagainya. Itu tidak mau, tidak ingin, enggan untuk membeli bangkai tersebut. Maka Nabi pun mengibaratkan dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing muda tadi. Nah, ini menggambarkan bahwasanya dunia itu bangkai. Kalau kata orang Sunda mah bangkai. Jadi harus tertancap dalam hati kita itu. Kalau ada seseorang yang Allah anugerahkan kelebihan harta, itu mah biasa bangke. Jadi kalau sudah berkeyakinan, sudah menancap dalam sanubari hati kita bahwasanya dunia itu bangkai, maka kita tidak mungkin silau, tidak akan ada istilah rumput tetangga lebih hijau, biasa gitu. Karena dunia itu betul-betul bangke. Bukan berarti pernyataan Nabi tersebut ini bukan berarti kita tidak butuh dunia, namun harus tertancap bahwasanya dunia itu lebih rendah, lebih hina. Sampai-sampai para sahabat Nabi pun tidak mau, tidak ada salah satu orang pun yang minat untuk membeli bangkai kambing muda tersebut. Tidak ada satu sahabat pun. Dan ini pun menjadi dalil bahwasanya ada yang lebih mulia daripada dunia. Nah, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, itu baru pengantar daripada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Maka rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah judul kita hari ini yaitu tentang standar nilai orang tua yang solih untuk anaknya. Nah, ini saya ngambil judul ini terinspirasi dari hadis Nabi, ya. Jadi kalau dijudulkan sesuai spesifikasi hadis itu standar nilai Umar untuk anaknya, tetapi bisa juga diambil judul bagaimana standar nilai orang tua yang solih untuk anaknya. Nah, korelasi daripada tema yang akan disampaikan pada hari ini rekan dakta, bahwasanya erat kaitannya ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih, ada 3 riwayat hadis. Kalau dijelaskan tidak akan cukup sampai jam 5 nanti sore. Mungkin dipersingkat saja. Jadi dalam sebuah hadis Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini adalah anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang rajin mengikuti kajian ilmu. Nah, diceritakan dalam hadis Ibnu Umar ini adalah sosok anak muda yang lebih aktif di kajian-kajian ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketimbang anak-anak sahabat yang lain, Ibnu Umar ini yang paling aktif. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan, bainana nahnu inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam julusun. Nah, ketika kami duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ida utiya bijumarin, beliau diberi jumar pohon kurma. Nah, jumar ini adalah batang pohon kurma. Jadi rekan dakta, jumar ini adalah batang pohon kurma yang di dalamnya itu bisa diolah
bisa digoreng, bisa dikukus, kalau kata orang Sunda mah bisa disepan. Jadi bisa disepan, bisa dikukus, bisa digoreng, dan nanti dibuat cemilan. Nah, biasa ini jadi cemilan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Dijumari nahlah, jumar pohon kurma atau batang pohon kurma. Faqala Nabi SAW. Nah, maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat. Jadi intinya Nabi itu ngajak tatarucingan, ngajak tebak-tebakan kepada para sahabat. Nah, tadi Nabi itu ketika hendak menyampaikan sebuah pesan, nasihat itu pasti kalau tidak dengan pernyataan, dengan pertanyaan atau mengambil sebuah perumpamaan, permisalan. Maka Nabi hendak bertanya kepada para sahabat, tatarucingan, tanya jawab gitu. Kata Nabi, inna minasyajari lama barokatuhu kabar katil muslim. Kata Nabi bertanya kepada para sahabat, sungguh di antara pohon itu ada satu pohon yang barokahnya seperti barokahnya seorang muslim. Nah, jadi Nabi hendak bertanya nih, mengumpamakan pernyataan, ada sebuah pohon yang pohon itu barokahnya itu seperti barokahnya seorang muslim. Nah, maka ketika itu Ibnu Umar di dalam hatinya padonan tu anahu yakni an-nakhlata. Nah, Ibnu Umar yang waktu itu berada di kajian ilmu yang usianya paling muda, dan bahkan Ibnu Umar itu adalah orang yang ke-10 yang hadir pada kajian majelis ilmu Rasulullah itu. Jadi 10 orang itu sudah berserta Nabi Muhammad, para sahabat, Abu Bakar, termasuk Umar, dan sesepuh-sesepuh sahabat yang lain. Dan Ibnu Umar adalah satu anak pemuda yang paling muda usianya paling anom kalau kata orang Sunda itu. Nah, ketika itu Ibnu Umar hendak menjawab dalam hatinya, pandonan tuhu annahu nahlata, bahwasanya itu adalah pohon kurma. Nah, tetapi ketika itu Ibnu Umar melihat kepada sekelilingnya. Nah, jadi di sekelilingnya itu dia merasa paling muda. Dia malu untuk menjawab pertanyaan Nabi SAW. Nah, ini jadi dalil bahwasanya boleh kita itu malu dalam sebuah kajian ilmu. Bahkan ini jadi anjuran. Sampai-sampai Imam Bukhari itu menulis dalam kitabnya satu bab al-haya'u fil ilmi. Bab malu dalam kajian majelis ilmu ada. Nah, Ibnu Umar ini karena sekelilingnya melihat ada Abu Bakar, ada Umar ayahnya, ada para sepuh sahabat yang lain, dan waktu itu beliau kebetulan yang paling muda, beliau malu untuk menjawab karena beliau merasa tidak pede, merasa tidak percaya diri, karena beliau umurnya masih muda, masih anak-anak gitu. Nah, seketika itu para sahabat yang lain ada yang menjawab, jawabannya itu katanya pohon yang ada di pedalaman, mungkin seperti pohon delima. Sebagian sahabat yang lain ada yang menjawab di redaksi hadis lain, menjawab pohon anu tapi tidak tepat jawabannya. Maka seketika itu ada sahabat yang langsung kepada Nabi mengutarakan, wahai Rasulullah, di antara para sahabat di antara kita tidak ada yang tepat menjawab, maka silakan engkau untuk menjelaskan pohon apakah itu. Nah, maka seketika itu singkatnya Nabi SAW rekan dakta menjawab pohon itu adalah pohon kurma. Nah, setelah kajian itu singkat cerita selesailah kajian ilmu tersebut. Maka setelah beres kajian ilmu tersebut terjadi percakapan antara Umar dan anaknya Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar curhat kepada bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Umar menyatakan, wahai ayahku. Nah, ini dalam redaksi hadisnya itu Ibnu Umar menyebut curhat kepada bapaknya. Kepada bapaknya itu, ya abatahu, wahai ayahku gitu. Wahai wahai ayahku, wahai bapakku. Wallahi laqad kana waqa'a nafsi annaha annakhlata. Wahai ayahku, demi Allah, tuh sampai bilang, aku tadi mengira dalam hati bahwasanya itu adalah pohon kurma. Jadi Ibnu Umar mengutarakan, wahai ayahku, aku ini sebetulnya tadi ketika Nabi SAW bertanya, aku itu sudah hendak menjawab bahwasanya pohon itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu, aku tidak pede karena di sekelilingku
engkau wahai ayahku, ada Abu Bakar, para sahabat yang sepuh yang lain. Aku tidak ingin, aku malu untuk mengucapkannya. Maka seketika itu Umar bin Khattab menjawab kepada anaknya Ibnu Umar. Kata Umar bin Khattab, "Ma manaka anta kalama?" Apa yang menghalangimu untuk menjawab wahai anakku? Maka Ibnu Umar menjawab, "Qala lam arkam tukalimuna an atakalama au aqulu syai'an." Aku melihat ada sekalian menjawab dan aku pun segan untuk menjawab apapun. Maka Umar bin Khattab, ayahnya, berkata kepada anaknya Ibnu Umar, "Qala," kata Umar bin Khattab kepada anaknya, "La anna takuna qultaha ahabbu ilayya min kadza wa kadza." Di dalam redaksi hadis lain, "La antakuna qultaha ahabbu ilayya min humrin na'am." Wahai anakku, sungguh jika kamu mengatakannya, lebih aku sukai daripada aku mendapatkan humrin na'am, unta merah. Nah, rekan-rekan, dari percakapan ayah dan seorang anak ini, dari seorang ayah dan anak ini, antara Umar bin Khattab dan Ibnu Umar ini, terjadi hikmah yang sangat luar biasa, yang ini salah satu yang memang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kata Umar, kalaulah engkau wahai anakku menjawab pertanyaan Rasulullah tidak malu, tidak segan, itu lebih aku sukai ketimbang daripada aku mendapatkan humrin na'am. Nah, humrin na'am ini rekan dakta adalah unta merah. Jadi kendaraan tunggangan yang paling mahal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi unta merah itu unta yang mahal. Kalau hari ini mungkin mobil yang mahal itu seperti Pajero Sport, Mitsubishi, ya, atau Toyota Fortuner yang memang kalau kita searching di Google harganya 500 sampai 600 juta. Apa ada yang lebih dari itu mungkin, ya, Toyota Alphard 1 miliar. Jadi humrin na'am ini adalah sebuah tunggangan yang paling mahal. Nah, Umar menyatakan kepada anaknya, sungguh kalau engkau tadi itu menjawab pertanyaan Rasulullah, engkau tidak malu, engkau tidak segan. Aku ini lebih menyukainya daripada aku mendapatkan unta merah. Nah, ini menjadi dalil dari para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab ini menegaskan Umar lebih cinta kepada anak-anaknya itu ketika anaknya itu menjawab pertanyaan. Ini jadi dalil bahwasanya Umar itu betul-betul merendahkan yang namanya dunia. Nah, maka dalam penjelasan hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengemukakan wapihil isyaratu. Nah, dan dalam hadis ini jadi isyarat, rekan dakta, bahwasannya ila haqarati dunya pi aini Umar. Bahwasannya dunia itu rendah pi aini Umar, di mata Umar bin Khattab. Jadi Umar ini adalah salah satu sahabat yang sudah terbenam atau terbenak dalam hatinya itu dunia itu sudah tidak ada apa-apanya. Dunia itu betul-betul rendah. Makanya disebutkan haqaratu dunya pi aini Umar. Kenapa? Li'annahu qabala fahum ibnihi limas'alati wahidatin bin humrin na'am. Karena ia memperlawankan pemahaman putranya itu dalam satu masalah dengan unta merah yang sangat tinggi nilainya dan mahal harganya. Nah, ini pun jadi dalil dari para ulama bahwasannya ilmu yang didapati seorang anak itu lebih mulia daripada harta dunia apapun yang ada di dunia ini. Nah, inilah rekan dakta standar nilai orang tua yang solih untuk anaknya. Nah, dan ini menjadi pesan bagi kita semua bahwasanya ilmu itu lebih berharga daripada yang namanya harta. Nah, jelas Umar itu lebih bangga ketika anaknya bisa menjawab pertanyaan Rasul. Ini menandakan bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kan ketika tadi Rasulullah menawarkan di pasar bahwasanya dunia itu taubah seperti bangkit, ternyata Umar berpikir ada yang lebih mulia daripada dunia. Apa yang lebih mulia daripada dunia itu? Yang
Rasul ibaratkan taubahnya seperti bangkai, itu adalah ilmu. Maka Umar itu lebih menyukai anaknya, kalaulah engkau itu menjawab pertanyaan Nabi. Sayang karena Ibnu Umar tadi malu, segan, tidak menjawab. Maka ini jadi pesan nasihat bagi orang tua dan mertua hari ini, zaman now, rekan dakta. Kenapa? Karena standar nilai orang tua atau mertua hari ini berbeda dengan standar nilai Umar. Bukan berarti sudah Umar mah sahabat dijamin surga, tidak. Ini jadi pesan penting bagi kita calon orang tua atau calon mertua, bahwasanya melihat kedudukan atau melihat nilai, standar nilai kita itu jangan diukur dari materi duniawi. Ketika kita rekan dakta pun sama-sama perhatikan. Ketika ada orang tua nih punya anak gadis, anaknya gadis ya, belum menikah, anak perempuan lagi satu-satunya atau ada dua atau tiga. Rata-rata yang ditanyakan orang tua gadis ini kepada calon menantu bagaimana? Mayoritas keumuman orang tua hari ini ya, ketika ada calonnya atau calon istilahnya pacarnya mengunjungi anak gadisnya kan, apel apa itulah entah istilahnya malam mingguan, datang dengan menyogok dengan martabak mertua, ada istilah martabak mertua kalau di Bandung itu. Nah, yang ditanyakan orang tua gadis ini biasa kepada calon mungkin daripada anak gadisnya kan, yang pertama, siapa namamu, anak siapa kamu, kalau kata orang Sunda mah siapa ayah ibu kamu, apa kerjaanmu dan gajimu berapa, budak saha, gawe di mana, gaji sabaraha. Itu yang keumuman biasa ditanyakan oleh orang tua atau calon mertua hari ini. Kamu kerja di mana, gaji berapa, kamu anak siapa. Rata-rata mayoritas hari ini orang tua standar nilai itu dari situ. Walaupun memang betul, jarang tapi orang tua yang punya anak gadis ketika nanti ada calon istilahnya yang mungkin ya jadi betul-betul calon suami yang menjadi suaminya, masih calon. Jarang orang tua di mayoritas keumuman hari ini bertanya, apakah sholat kamu 5 waktu terjaga? Apakah sholat subuh kamu terjaga, subuhnya ke masjid atau tidak? 5 waktu kamu sholatnya di masjid atau tidak? Bagaimana tes bacaan calon suami anak gadis kita? Apakah lancar atau tidak? Jangan sampai anak gadis kita itu hanya makan gaji UMR kita, hanya gaji UMR daerahnya. Karena anak gadis kita itu nanti rekan kita tidak hanya sebatas mohon maaf makan uang gaji saja. Apalagi anak gadis hari ini, bukan hanya nanti anak kita itu diberikan gaji bulanan, resiko bulanan, nafkah bulanan. Apalagi kan hari ini trennya ngasih resiko tapi terpakai kembali. Bukan hanya seperti itu. Anak gadis kita itu nanti kalau kita punya anak gadis perlu dididik agama. Kalau di istilah Sunda itu saluhur sausap rambut, sahandap sausap dampa. Dari atas sampai bawah itu harus betul-betul tertutup, harus betul-betul bunyi, harus betul-betul tertutup. Yang boleh terlihat itu hanya wajah dan telapak tangan. Nah, di sini nanti berbicara cadar tidak sampai wajib mayoritas ulama. Bahkan ketika nanti umroh tawaf itu harus dibuka cadar. Maka wajah dan telapak tangan itu harus yang boleh terlihat. Maka PR hari ini, ahwat, ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak zaman hari ini itu PR-nya ada di kos kaki. Masih banyak kita temukan para ahwat muslimah yang masih kakinya itu kelihatan. Padahal perempuan itu wajib tertutup kakinya sekalipun. Minimal pakai kaos kaki maksimalnya. Nah, maka daripada itu betul-betul standar nilai orang tua ini menjadikan patokan. Ketika kita mohon maaf naudzubillah min dzalik, standar nilai kita kepada calon minantueun, pada calon menantu kita itu hanya sebatas pertanyaan kamu anak siapa, bagaimana golongan keluargamu, atau misalkan kamu kerja di mana, gajimu berapa sebulan, apakah sudah UMR atau tidak. Kalau kita mohon maaf sebagai calon mertua bertanya hanya sekedar standar nilainya seperti itu, bisa jadi naudzubillah kita termasuk orang tua yang hanya standar nilainya itu tentang materi dunia saja. Bahkan sangat sedikit hari ini mohon maaf
fakta di lapangan itu yang benar-benar orang tuanya, coba kamu baca surat ini, saya akan tes bagaimana bacaan Quranmu lancar atau tidak. Walaupun tidak menjamin juga orang yang hafal Quran yang lancar juga akan soleh, tidak. Tapi setidaknya kita bertanya dari awal, bagaimana kamu menjaga sholat 5 waktu kamu, apakah di masjid atau tidak, subuhnya terjaga atau tidak, terlepas itu subuh ada yang pernah kesiangan ataupun tidak. Nah, ini yang menjadi standar nilai akhirat yang perlu ditanamkan. Bagaimana Umar bin Khattab kepada anaknya pun beliau memilih bahwasanya lebih bangga anaknya itu bisa menjawab pertanyaan Rasul. Yang padahal pertanyaan Rasul itu kan hanya sebatas pohon apa sahabat, yang pohonnya itu berkahnya itu seperti berkah seorang muslim. Itu ilmu yang disampaikan Rasul itu tidak mendalam, hanya sebatas tanya jawab, tata rucingan, dan jawabnya itu hanya pohon kurma. Tetapi Ibnu Umar itu pada saat itu karena malu, segan, para sahabat pun terkhusus ayahnya Umar bin Khattab tidak menjawab, maka Umar hendak berpesan bahwasanya ilmu yang didapati anaknya itu lebih berharga daripada materi dunia apapun yang ada di dunia ini. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, sebagaimana kita ketahui di surat Al-Baqarah bahwasanya Nabi Adam itu mulia karena ilmu. Bahkan Allah itu mengajarkan Nabi Adam itu segala macam ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, sampai-sampai Adam itu diajarkan oleh Allah itu segala macam jenis ilmu. Malaikat pun tidak diberikan seperti hanya Nabi Adam. Bahkan malaikat kan sampai berkata dalam Al-Qur'an, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami malaikat hanya diberikan ilmu seadanya, tidak sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Maka kata para ulama tafsir, jika diadu tanding antara ilmu Nabi Adam dan ilmu malaikat itu seperti langit dan bumi jauh. Maka ketika diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, ada satu yang tidak mau bersujud. Kita sama-sama ketahui dia adalah iblis. Maka ketika malaikat mereka bersujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis mengutarakan ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minar, Allah menciptakan aku itu dari api, sementara wa khalaqtahu min tin, sementara Allah itu menciptakan Adam dari tanah. Mulia mana api dengan tanah? Kata iblis, istimewa mana api dengan tanah? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kalau standar nilai kita kepada anak ataupun calon menantu atau dalam masalah apapun dinilai dari segi materi, maka ulama menjelaskan standar penilaian ini adalah standar iblis. Karena iblis itu pola pikirnya pola pikir materi, pola pikir duniawi tadi. Istimewa mana tanah sama api? Keren mana istilahnya, bagus mana api dengan tanah? Nah, maka kalau di Quran itu nanti ada Bani Adam, nah Bani Adam itu yang mulia dengan ilmu, maka nanti ada Bani Iblis. Naudzubillah, kalau kita hanya bertanya kepada nanti calon menantu kita punya gadis perempuan, pertanyaan hanya sebatas kamu gaji berapa, sudah UMR belum? Naudzubillah, kita termasuk Bani Iblis, bukan Bani Adam. Tapi kalau Bani Adam kan tadi sesuai ilmu. Apa misalkan pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu, yang penting kamu bisa menjaga sholat 5 waktu, apalagi di masjid. Terkhusus subuhnya dijaga. Bagaimana nanti subuhnya tidak dijaga, anaknya pun tidak akan mungkin dibimbing sholat, ilmu agama dan lain sebagainya. Maka rekan dakta, mudah-mudahan kita termasuk Bani Adam, bukan Bani Iblis. Jadi standar orang tua itu nilainya itu bukan daripada hanya sebatas ukuran materi duniawi saja, tapi berdasarkan ilmu seperti Bani Adam. Yang jelas Allah anugerahkan Adam itu berbagai jenis ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berbeda dengan iblis yang mereka pola pikirnya pola pikir materi, merasa paling istimewa, merasa paling baik daripada Adam. Nah, justru inilah yang menjadikan pola perhatian khusus bagi kita calon orang tua, baik yang kita sudah jadi orang tua, jadi mertua, calon mertua.
kita siapkan pertanyaan kepada menantu kita, calon menantu kita nanti ketika kita punya gadis, apa pertimbangan kamu ingin menikahi anak saya? Apakah sholat subuh kamu terjaga? Apakah sholat 5 waktu kamu terjaga di masjid? Dan apakah kamu sudah lancar tidak dalam membaca Al-Quran? Tidak usah ditanya hafal berapa juz, minimal kita bisa mengetes bacaan Quran calon menantu kita. Kalau kita sudah standar penilaian kita seperti itu, insya Allah apapun yang hendak didapati, sebagaimana sabda Nabi, ketika kita melihat agamanya, Allah akan memberikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Mudah-mudahan standar nilai Umar bin Khattab untuk anaknya Ibnu Umar ini menjadi acuan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai mukmin, walaupun kita jauh daripada kategori sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, tapi bagaimana isyarat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi, ya, ada dalam 3 riwayat hadis sahih, bahwasannya standar nilai Umar ini bisa dijadikan rujukan bagi orang tua hari ini. Bagaimana standar nilai orang tua yang solih untuk anaknya, agar bagaimana semua apapun penilaian itu tidak hanya sebatas diukur dari materi duniawi saja, melainkan kita sebagai orang tua yang solih bisa menilai standarisasinya itu dari ilmu, terkhusus ilmu agama, yang dimana ilmu agama ini penting bekal hidup kita selamat di dunia ataupun nanti di akhirat. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada momentum program Mutiara Hikmah sore hari ini. Saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi, bersama Pak Toto Wahyudi pamit undur diri di ruang dengar Radio Dakta 107 FM, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan ilmu ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul alim. Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa alimna waladana at-ta'wil wa faqihu fid din wa faqihum fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.